dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi wa ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dewan Juri yang terhormat, Ibu Bapak para peserta lomba praktik baik yang saya banggakan, dan hadirin semua yang berbahagia, izinkan pada kesempatan ini saya untuk memaparkan sebuah praktik baik yang telah saya lakukan di TK Al-Wasilah Kecamatan Garut dengan judul Traksi 7 kali, atau yang dikenal dengan transformasi karakter anak melalui experiential learning berbasis 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Setiap anak adalah bintang yang memiliki cahaya keunikannya masing-masing. Tugas kita sebagai pendidik adalah untuk menyalakan, menjaga, dan mengarahkan cahaya tersebut agar tetap bersinar sepanjang masa. Pendidikan dasar usia ini merupakan fondasi yang penting dalam membentuk karakter dan kebiasaan di masa depan. Berdasarkan program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, bahwa terdapat 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang pertama yaitu bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Namun pada kenyataannya masih banyak anak-anak yang belum terbiasa melakukan kebiasaan tersebut dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kebiasaan karakter anak sangat rendah. Anak belum terbiasa disiplin, mandiri, dan bertanggung jawab. Yang kedua adalah pembelajaran berpusat pada guru, di mana proses pembelajaran masih didominasi oleh guru, sehingga anak kurang aktif dan kurang berkembang secara mandiri. Yang ketiga adalah 7 urgensi 7 kebiasaan, yaitu penanaman 7 kebiasaan anak Indonesia hebat merupakan kunci utama dalam membentuk generasi emas yang berkarakter. Selanjutnya tujuan. Ada tujuan yang kami ingin capai. Yang pertama, penanaman sejak usia dini, yaitu penanaman 7 kebiasaan anak Indonesia hebat sebagai fondasi karakter sejak usia dini. Yang kedua adalah pembelajaran bermakna, yaitu untuk mewujudkan pembelajaran yang konsisten, menyenangkan, dan bermakna. Yang ketiga adalah mewujudkan anak menjadi disiplin, mandiri, bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempatnya adalah anak sebagai teladan, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat serta lingkungan keluarga. Selanjutnya ada tantangan. Pasti ada tantangan yang kami hadapi, yaitu yang pertama, pembelajaran bersifat kontekstual, konvensional, atau masih berpusat pada guru. Yang kedua yaitu model pembelajaran yang membosankan. Dan yang ketiga adalah kurangnya kerjasama antara guru dan orang tua, sehingga masalah pun muncul. Anak-anak mulai terbiasa bangun kesiangan sehingga masuk ke sekolah telat, lalu tidak menyimpan sepatu dan tas pada tempatnya, anak tidak mau antri dalam setiap kegiatan, anak membuang sampah sembarangan, dan anak tidak terbiasa untuk antri dalam setiap kegiatan. Lalu dari masalah itu kami merumuskan masalah utama. Yang pertama, bagaimana cara kami menanamkan pendidikan karakter pada anak melalui experiential learning berbasis 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Dan yang kedua yaitu langkah apa saja yang harus kita ambil atau kita lakukan dalam membentuk generasi yang unggul dan berkarakter. Selanjutnya, langkah-langkah yang kami laksanakan. Yang pertama yaitu kami merencanakan pembelajaran berbasis
pengalaman atau yang dikenal dengan experiential learning. Experiential learning itu yaitu sebuah pendekatan di mana seseorang belajar melalui refleksi dari pengalaman nyata yang dia alami. Teori ini dikemukakan oleh Darvikov pada tahun 1984. Dia mengemukakan bahwa pengetahuan tercipta dari transformasi pengalaman. Yang kedua adalah pembelajaran melalui kebiasaan yang rutin dan terstruktur. Yang ketiga adalah pelaksanaan experiential learning terintegrasi dengan seluruh pembelajaran berbasis bermain yang menyenangkan dan bermakna. Yang keempatnya adalah penguatan melalui keteladanan dan lingkungan yang positif. Yang kelima adalah refleksi dan penguatan nilai. Serta yang keenam adalah kolaborasi guru dan orang tua. Nah, kami pun melakukan aksi nyata yang mengimplementasikan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Dari yang pertama yaitu bangun pagi. Anak dibiasakan bangun pagi dan masuk 15 menit sebelum jam masuk dimulai. Yaitu yang kedua, beribadah. Kami menerapkan praktik nyata kepada anak dengan melakukan hafalan pagi, praktik sholat duha, dan sholat zuhur berjamaah. Yang ketiga yaitu berolahraga. Kami membiasakan anak untuk berolahraga setiap pagi melalui senam anak Indonesia hebat. Yang keempatnya yaitu makan sehat bergizi. Melalui makan sehat dan bergizi atau MBG, kita mengenalkan kepada anak makan makanan sehat dan bergizi dan mengetahui apa saja manfaatnya. Yang kelima yaitu gemar belajar. Dan kegiatan gemar belajar ini kami mengintegrasikan seluruh kegiatan belajaran yang berbasis bermain, menyenangkan dan bermakna dengan melalui experiential learning atau pengalaman langsung, ya, dengan kegiatan seperti bermain proyek, ya, terus ada lagi eksperimen dan juga bermain peran. Selanjutnya untuk kegiatan bermasyarakat, kita berkolaborasi dengan panti asuhan dan panti sosial agar anak dapat belajar berbagi. Selain itu juga kami mengadakan karnaval agar anak dapat bersosialisasi. Dan selain itu juga kami melakukan kunjungan kepada tempat-tempat yang mengandung edukasi seperti dinas perikanan, damkar, kepolisian dan lain-lain. Serta kegiatan tidur cepat. Kami mengedukasi anak-anak untuk belajar tidur cepat melalui kegiatan bercerita 10 menit sebelum pulang sekolah. Dan ada pun inovasi yang paling penting yang kami lakukan, yaitu yang pertama, kami memilah sampah organik, anorganik dan sampah berbahaya. Untuk sampah organik kita recycle, yaitu untuk sampah organik terutama kertas yang sudah tidak terpakai, kami recycle atau daur ulang menjadi sebuah hasil karya yang unik dan bermakna bagi anak, yaitu dengan membuat bubur kertas dan membuat lukisan sehingga bisa ditempel di sekolah. Ini adalah hasil karya anak ketika kami mengaplikasikannya dengan inovasi kebiasaan Indonesia hebat. Ini ada gambar bunga, ada juga gambar binatang. Nah, selain itu juga anak-anak bisa membuat mangkuk dan bisa dihias. Selanjutnya yaitu hasil dan dampak. Perubahan yang kami lihat, 7 kebiasaan anak hebat berhasil diinternalisasi dalam rutinitas harian. Lalu 5 dampak positif pun tercipta. Anak bisa disiplin, mandiri, bertanggung jawab, berjiwa sosial dan berperilaku positif. Dokumentasi kegiatan. Nah, di sini terdapat ya anak yang tadinya tidak bisa antri menjadi disiplin, dapat antri dalam setiap kegiatan wudhu, sholat dan lain-lain. Anak yang tadinya tidak mau sholat
dia mau belajar sholat baru di sekolah maupun di rumah. Dari sampah yang tidak sama sekali berarti menjadi pupuk yang dapat dimanfaatkan untuk tanaman. Dan untuk yang anorganiknya yaitu ini sampah kertas bisa dibuat didaur ulang menjadi lukisan. Coba aku gimana? Terima kasih. PK Al-Wasilah ya bersama Ibu Iya, Bapak. Meli Melinda. Ibu tepatnya di mana tuh PK Al-Wasilah itu? PKL Al-Musadiyah yang biasa dikenal yaitu di Jalan Ciledug nomor 107 Garut Kota. Sama berarti dengan SD di sana. Iya betul Bapak. Kami satu yayasan. Transformasi karakter anak melalui experiential learning berbasis lingkungan. Kami melihat videonya, banyak kegiatan ekstrakurikuler, dan sebaliknya kurikulernya juga banyak, intrakurikulernya juga banyak. Dalam membuat praktik baik, kalau mau banyak, ya banyak sekalian begitu ya. 7 hari temanya semua. Kalau mau satu tema tapi harus spesifik mendalam gitu. Salah satu tips untuk mengikuti untuk membuat praktik baik apa yang dipraktikkan oleh ibu dan teman-teman di sekolah kami mengapresiasi. Nah, pertanyaan dari saya berkaitan dengan tadi Bu, pendekatan experiential learning ya Bu. Coba Bu diterapkan dalam kegiatan upacara Bu, karena di video ada kegiatan upacara. Terima kasih Bapak sebelumnya. Menurut Kapiko bahwa pengetahuan itu muncul atau tercipta melalui pengalaman. Nah, transformasi dari pengalaman. Nah, dalam kegiatan upacara, kan menurut Kapiko itu ada 4 tahap untuk mencapai pembelajaran yang efektif, baik itu kegiatan apapun. Yang pertama itu adalah pengalaman konkret, yang kedua adalah pengalaman konkret, yang kedua adalah konseptualisasi abstrak, yang ketiga adalah observasi reflektif, dan yang keempat adalah eksperimen nyata. Nah, dari pengalaman konkret, anak belajar langsung atau merasakan, meraba, mengalami seperti kegiatan berbaris. Jadi si anak mengikuti kegiatan sesuai yang diaturkan di sekolah. Nah, untuk yang kedua observasi reflektif. Observasi reflektif itu anak diajak untuk menceritakan kembali apa yang mereka dengar, apa yang mereka rasa, dan apa yang mereka alami. Seperti dalam kegiatan baris berbaris atau upacara seni itu, anak nanti diajak untuk mengetahui pengalaman atau perasaan yang mereka rasakan ketika ikut upacara hari seni. Nah, seperti itu Bapak. Nah, yang ketiga adalah konseptualisasi abstrak. Konseptualisasi abstrak itu anak kita membantu anak untuk mengenal konsep baru yang telah dipelajari sebelumnya, seperti anak dibantu untuk mengenal suatu gambar, baik melalui gambar, baik melalui lagu, dan melalui lagu lainnya. Nah, kita juga diajarkan atau si anak untuk dikenalkan melalui bendera merah putih, seperti bendera merah putih warnanya apa ya? Oh, bukan, merah dan putih, betul. Merah artinya apa? Berani. Putih artinya apa? Suci. Seperti itu Bapak. Dan yang terakhir adalah eksperimen aktif. Eksperimen aktif itu di mana anak dipantang untuk mengetahui pengalaman baru ya dari pengetahuan yang mereka alami sebelumnya.
seperti dalam eksperimen. Jadi si anak itu bisa membedakan bagaimana misalnya tanaman yang disimpan di ruangan yang tertutup dan tanaman yang disimpan di ruangan yang terbuka. Kalau diimplementasikan kepada upacara hari Senin, jadi si anak bisa ditanyakan, nah apa yang kamu ketahui tentang upacara 17 Agustus apa itu? Upacara bendera itu dilakukan setiap hari apa? Terus kita itu biasanya melakukan upacara bendera setiap tanggal berapa? Dan itu dalam memperingati hari apa? Nah, seperti itu Bapak, itu adalah salah satu untuk menurut Kapikov itu adalah 4 siklus untuk mencapai pembelajaran yang dan baik gitu. Terima kasih. Ini Ibu tadi menyampaikan konsep experiential learning. Pertanyaan saya, Ibu juga membuat refleksi di sana bahwa anak belajar bukan hanya dari instruksi, tapi dari keteladanan yang mereka lihat setiap hari. Ya, artinya keteladanan dari minimalnya dari guru-gurunya. Ya, artinya Ibu menerapkan experiential learning ini oleh semua guru di sekolah itu. betul sekali Pak. Seperti apa aktivitas semua guru itu menjadi teladan bagi murid-muridnya? Untuk semua Bapak, semua kegiatan. Ya, misal salah satunya aja contohnya. Kami setiap hari Jumat itu sebelum kami melakukan pembelajaran kepada anak, biasanya kami itu setiap hari Jumat melakukan evaluasi dan rancangan pembelajaran apa saja yang akan diberikan kepada anak. Nah, tetapi kami menerapkan inovasi-inovasi yang dapat menarik minat anak untuk belajar. Nah, melalui experiential learning ini banyak sekali kegiatan atau inspirasi untuk anak melalui kami. Misalnya, di kami kan banyak ekstrakurikuler Bapak. Nah, setiap guru itu mempunyai talenta masing-masing di dalam ekstrakurikuler. Nah, kami melakukan pendekatan dan kami juga melihat minat dan bakat anak ini condong kemana ya. Nah, kita melakukan pendekatan, kita memberi arahan, setelah itu mengajaknya dan melakukan tindak lanjut, dan kita juga memberikan pengalaman kepada anak dengan semua kegiatan penunjang tadi, yaitu ekstrakurikuler tadi. Itu mungkin salah satu kegiatan di kami Bapak. Terima kasih. Baik, Ibu coba jelaskan kembali. Ada aksi ya? Aksi. Dulu. Aksi nyata Bapak. Aksi 7 hari. Ada beberapa variabel ya. Experiential. Terima kasih Bapak. Transformasi itu adalah perubahan besar. Jadi di sini saya mengambil kata transformasi karena harapan kami sebagai guru ingin merubah anak dari yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, dari yang tadinya anak tidak tahu menjadi tahu, dari anak yang tadinya tidak terbiasa menjadi biasa. Nah, karakter anak itu adalah kebiasaan yang baik dan positif, anak disiplin, mandiri, bertanggung jawab, yaitu. Lalu ada experiential learning. Experiential learning adalah pembelajaran berbasis pengalaman, di mana anak terjun langsung atau mengalami pengalaman secara nyata melalui 7 K atau 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ya, yaitu yang pertama 7 K itu ada bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Saya maksudnya begini, terima kasih. Jadi dalam studi ini,
Ya, fraksi itu singkatan Ya, udah. ya, ya. Fraksi itu kan singkatan. Iya. Ya. Kayak ibu menentukan singkatan itu dikaitkan dengan implementasi dan universitas, apa hubungannya? Nah, dan itu juga Yayasan Anak Indonesia Hebat itu ya. Kan ada aksi nyata Pak. Ada aksi nyata ya dalam giat belajar. Inovasi yang kami buat itu dengan merecycle sampah-sampah organik anorganik menjadi barang yang bermanfaat atau hasil karya. Itu hasil karya anak. Kami bantu Bapak. Jadi kami itu mengajak anak untuk memilah sampah dulu Bapak. Si anak diajar untuk memilah sampah. Yang kami bawa hanya kertas Bapak. Iya. 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 Alhamdulillah Bapak di tempat kami sudah menerapkan dan Bapak bisa lihat di video saya mulai dari kami menyediakan 3 sampah yaitu ada sampah organik, anorganik dan sampah berbahaya. Si anak sudah mengenal sampah tersebut dan kita memberikan buah baru inovasi dengan recycle itu. Terima kasih. Ya seperti itu Bapak. Ya. Betul. Iya. Itu biasanya kami simpan selama 1 sampai 2 bulan. Nah, airnya pun bisa menjadi pupuk untuk tanaman dan menjadi subur-subur itu. Ya. Ya, terima kasih Bapak ya. Kalau alhamdulillah inovasi yang kami lakukan dengan merecycle terutama sampah organik berupa kertas yang kami buat itu mulai dari memilah sampah itu kami rendam dulu di air, setelah itu kami blender sampai menjadi bubuk, sampai menjadi bubur kertas, lalu kita kasih warna. Setelah diberi warna, kita diperas dulu lalu diberi warna. Setelah itu kami menyediakan kanvas yang sudah diberi gambar, lalu anak mulai mewarnai atau dengan bubur kertas tersebut dan terbentuklah lukisan yang unik dan menarik. Ini teksturnya juga bisa dilihat yaitu ini setelah dijemur karena kalau basah itu bakal tidak terlihat ini setelah dijemur. Nah ini juga sama. Selain itu juga kita membuat mangkuk saya ini dari bubur kertas juga yang bisa diwarnai, bisa diberi aksen tulis lainnya. Nah selain itu juga kami memilah sampah organik yaitu menjadi pupuk. Ya ada tanaman subur tapi kami tidak bawa pupuknya karena khawatir akan bau tidak sedap ya ibu seperti itu. Terima kasih Bapak. Terima kasih semuanya. Mari kita wujudkan generasi emas 2000